Silakan kelompok 1 untuk melakukan presentasinya. Monggo. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak dan teman-teman semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik, langsung saja. Singkat pemaparan, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Toha Edi Saputra, saya sendiri Mutia Rahmah, Nadia Alfi Khairina, Isma Sakinati, dan Prima Nisa Betari akan mencoba mempresentasikan salah satu jurnal penelitian yang berhubungan dengan histopatologi, di mana subbabnya akan terdiri dari pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Judul dari penelitian ini yaitu perubahan histopatologi hati tikus putih yang diberikan ekstrak etanol sarang semut dan gentamisin. Penelitian ini diupload di jurnal Bulletin Veteriner Udayana terindeks Sinta 4 pada tahun 2020 oleh Muda dan kawan-kawan. Boleh di next, Pak. Sekali lagi, Pak. Lagi, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Myrmecodia pendans atau tanaman sarang semut disebutkan sebagai tanaman dengan potensi menurunkan respon inflamasi yang terbukti secara ilmiah. Senyawa di dalamnya ini dapat bersifat toksik sehingga berpotensi juga menjadi anti kanker dan juga dapat meningkatkan sistem imun. Setelah beberapa penyelidikan, studi penelitian, tanaman ini ternyata secara signifikan memiliki kandungan senyawa aktif flavonoid. Dalam variabel penelitian ini terdapat gentasimin sebagai golongan aminoglikosida. Ini di slide sebelumnya, Pak. Dalam variabel penelitian ini terdapat gentasimin sebagai obat-obatan golongan aminoglikosida yang berfungsi sebagai antibakteri yang didapatkan dari berbagai spesies seperti Streptomyces dengan berbagai sifat kimia, antimikroba, farmakologi, dan efek toksik yang sama. Sementara perubahan histopatologi yang diamati pada penelitian ini seperti yang sudah disebutkan di judul tadi, yaitu hati tikus. Boleh dilanjut, Pak? Oke. Kita masuk ke bagian metode. Penelitian ini, jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 24 ekor tikus putih jantan jalur Wistar, tikus putih jantan Ratus norvegicus ya, umur 2-3 bulan dengan berat badan bobot beratnya itu 200-300 gram. Yang selanjutnya diberi perlakuan dengan pembagian 4 kelompok secara acak. Perlakuan pertama itu dihitung tercatat sebagai P0, yaitu tikus yang hanya kelompok yang hanya diberi pakan dan minum. Kemudian ada kelompok P1, yaitu yang diberikan gentasimin dosis 100 mg per kilogram berat badan selama 10 hari dan diberikan secara intraperitoneal. Sama halnya dengan perlakuan kedua, diberi gentasimin dosis 100 mg per kilogram berat badan selama 10 hari secara intraperitoneal, tetapi ditambahkan ekstrak sarang semut dosis 250 mg per kilogram berat badan. Kemudian ada perlakuan keempat, tetapi keempat P3, diberi ekstrak sarang semut 250 mg per kilogram berat badan secara oral selama 7 hari. Kemudian diberi ekstrak sarang semut 250 mg per kilogram berat badan secara oral dan diberi gentasimin secara intraperitoneal dosis 100 mg per kilogram berat badan selama 10 hari.
Setelah perlakuan, dilakukan pembuatan preparat histopatologi, dilakukan eutanasi dan nekropsi pada tikus, kemudian diambil organ hatinya dan dimasukkan ke dalam pot urin yang berisi NBF 10% di dalamnya. Kemudian preparat ini diwarnai dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Ya, adapun variabel yang diperiksa yaitu diperiksa perubahan patologisnya dengan cara diskorsing berdasarkan derajat keparahan dan nekrosis. Setelah itu dilakukan analisis data menggunakan uji statistik non-parametrik Kruskal-Wallis dan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Uji statistik non-parametrik Kruskal-Wallis ini digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perbedaan signifikan antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang lain. Secara umum seperti itu. Kemudian sebentar nih Pak. Di saya agak ini Pak nge-lag. Ya. Kemudian masuk ke hasil pembahasan Bapak. Ya, selanjutnya Pak. Nah, berikut merupakan gambaran histopatologi hati tikus putih Ratus novergicus dengan pewarnaan hematoksilin eosin perbesaran 400 kali. Di sini perlakuan pertama yaitu penol kelompok kontrol negatif. Bisa dilihat ini masih jaringan normal ya karena tidak mendapat perlakuan apapun kecuali mendapat pakan dan minum dengan kondisi laboratorium yang sesuai. Kemudian P1 yaitu kelompok kontrol positif, terlihat adanya kongesti yang ditunjukkan oleh arah panah huruf A, kemudian terdapat pendarahan yang ditunjukkan oleh huruf B. Di sini tidak kebaca ya Pak, huruf B-nya yang ini yang paling bawah. Kemudian ada nekrosis yang ditunjukkan oleh huruf C. Kemudian pada kelompok P2 terlihat adanya nekrosis yang ditunjukkan oleh arah panah huruf A. Kemudian kelompok P3 terlihat adanya kongesti tetapi reratannya masih tergolong normal. Next slide, Pak. Ya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian gentasimin mempengaruhi perubahan histopatologi hati tikus putih. Dilihat dari adanya lesi kongesti, pendarahan, dan juga nekrosis yang terjadi. Hal ini dapat disebabkan karena efek dari gentasimin 100 mg per kilogram berat badan ini memiliki efek toksik terhadap hati tikus. Hati tikus yang terpapar gentasimin mengalami perubahan hepatoseluler yang signifikan, sinusoid yang berdilatasi dan memadat disertai pendarahan seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi. Pemberian dari gambar yang P3 tadi juga di situ terdapat di situ ditunjukkan terdapat juga perubahan hepatoseluler, tetapi pemberian ekstrak sarang semut terhadap efek samping gentasimin pada hati tikus putih ini secara signifikan mampu memperbaiki kerusakan sel akibat pemberian gentasimin berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan menggunakan uji statistik tadi. Next slide, Bapak. Nah, di sini juga dipaparkan lagi bahwasannya pemberian ekstrak sarang semut yang diberikan secara oral pada tikus putih ini yang sudah diberikan gentasimin 100 mg per kilogram berat badan yang seharusnya bersifat toksik itu mengalami perbaikan pada lesi terhadap perubahan lesi kongestinya tadi, pendarahan dan nekrosis. Seperti pada perlakuan kelompok
P2 tadi, yaitu pemberian ekstrak sarang semut 250 mg per kilogram berat badan, sudah mampu memperbaiki efek yang ditimbulkan oleh gentasimin dengan dosis toksik. Hal ini dapat terjadi karena ekstrak sarang semut mempunyai kandungan flavonoid yang dapat melindungi hati dari efek toksisitas gentasimin, walaupun mungkin penelitian mengenai bagaimana mekanisme dan lebih tepatnya cara dari flavonoid ini untuk memperbaiki atau mengimbangi efek toksik dari gentasimin ini perlu membutuhkan penelitian lebih lanjut. Tetapi di sini dapat disimpulkan bahwa senyawa flavonoid ini dapat berperan sebagai hepatoprotektor atau dapat melindungi atau memulihkan hati yang rusak akibat racun atau obat-obatan yang bersifat toksik. Next slide, Bapak. Ya, sehingga kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemberian ekstrak sarang semut pada tikus putih Ratus novergicus selama 17 hari dengan dosis 250 mg per kilogram berat badan dapat memperbaiki histopatologi hati pada tikus berupa yang diukur dari parameter berupa kongesti, pendarahan, dan nekrosis akibat pemberian gentasimin 100 mg per kilogram berat badan tikus yang bersifat toksik tadi. Sampai di situ, Pak. Sudah. Masih ada next slide? Tidak, Pak? Oh, okay. Berarti selesai. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan dan kesalahan dalam melakukan presentasi. Mungkin saya bisa kembalikan ke Bapak untuk pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Ini satu presenter ya, teman-teman yang lain belum melakukan presentasinya. Jadi nanti saya harap temannya yang menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kelompok 2 untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan terkait dengan presentasi dari kelompok 1. Monggo, langsung saja. Oke, langsung saja. Ini ada Prasasti sama, Karomah ya. Oh, udah ada 2 nih, silahkan. Yang pertama, tadi siapa yang saya sebutkan dulu ya? Kayaknya Prasasti dulu ya. Prasasti dulu, kemudian nanti Karomah. Monggo, Prasasti. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok 1 terkait tadi kan dijelaskan di pembahasan ya bahwa ekstrak sarang semutnya itu dapat memperbaiki sel yang rusak tadi. Nah, tadi ada disampaikan bahwa hal itu diakibatkan oleh terdapatnya jenis flavonoid ya. Apakah di artikelnya ada disebutkan jenis flavonoid tertentu yang dapat memperbaiki kerusakan pada sel tersebut? Baik, itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Lanjutnya, langsung Karoma. Baik, saya Karoma dari kelompok 2 izin bertanya terkait dengan tadi kan gentamisin itu kenapa, apa yang menyebabkan dan kandungan apa yang ada di gentamisin sehingga menyebabkan kerusakan pada hepatikus. Terima kasih. Oke, ada 2 ya di sini ya yang saya tangkap. Langsung saja sebenarnya bagaimana peran yang pertama adalah gentamisin itu apa, kemudian efek toksisitasnya bagaimana gitu kan, kemudian bagaimana peran dari flavonoid dan jenis apa flavonoid yang berperan. Mungkin kalau saya ringkas seperti itu pertanyaan dari Prasasti dan Karoma. Silahkan kelompok 1 untuk menanggapi. Kita kita dengarkan dulu kelompok 1 untuk presentasi, baru nanti ini ada 1 lagi, Dede. Gimana kelompok 1? Masih perlu waktu? Masih, Pak. Oke, baik. Kalau masih perlu waktu, saya tambah lagi nih. Dede, saya persilahkan untuk bertanya.
Oke Pak, jadi pertanyaannya itu, kenapa untuk ngobatin permasalahan itu harus pakai sarang semut? Dan apakah kandungan aktif yang ada di sarang semut itu lebih baik atau lebih tinggi ketimbang bahan lain, Pak? Oke, baik. Dari Dede, mungkin saya pertegas ya, mungkin sarang semut atau tanaman sarang semut ya ini ya. Kayaknya tadi tanaman ya, atau sarang semut yang dipakai. Nah, ini kemudian senyawa bioaktif apa gitu ya. Intinya kenapa kok harus menggunakan ini? Berarti kan kita harus tahu dulu secara referensi jenis dari bioaktif yang ada di sini itu apa. Sehingga kok bisa dapat menyebabkan atau bukan menyebabkan, dapat menyembuhkan efek toksik yang dihasilkan oleh gentamisin ya. Gitu. Oke, baik. Ini dari 3 pertanyaan ini lebih ke fisiologi eksperimental ya. Pertanyaan mengenai histopatologinya malah nggak ada. Ya udah deh, nggak apa-apa. Saya persilahkan kelompok 1 untuk menanggapi, bisa langsung dirangkum dalam satu jawaban atau boleh dijawab satu persatu. Mungkin saya kasih clue kalau untuk pertanyaannya Prasasti dan Karomah itu ada di bab pembahasan jelas. Kalau pertanyaannya Dede biasanya ada di bab 1. Latar belakang, alasan kenapa tanaman ini dipilih atau apa sarang semut ini dipilih. Sudah bisa menjawab atau menanggapi? Kelompok 1. Izin menjawab untuk pertanyaan Dede, Pak. Silakan. Sarang semut yang dipakai dalam penelitian ini merupakan tumbuhan sarang semut. Nah, tumbuhan tersebut setelah dilakukan penelitian ternyata terbukti menurunkan respon inflamasi bersifat toksik terhadap sel kanker dan dapat meningkatkan sistem imun. Nah, kemampuan tersebut disebabkan karena memiliki kandungan senyawa flavonoid yang berada di dalamnya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Kandungan jenis flavonoidnya apa? Mungkin bisa dijelaskan, Nadia, sekalian menjawab pertanyaannya Karomah atau Prasasti tadi kalau yang hubungannya flavonoid. Kalau untuk dari penelitian yang kami gunakan, tidak menyebutkan secara spesifik senyawa flavonoidnya apa, Pak. Hanya menyebutkan yang digunakan adalah senyawa flavonoid. Seperti itu. Baik. Yang dibaca, yang direferensi ya, yang bukan diteliti, karena ini penelitiannya orang kan. Ya, maksudnya yang kami gunakan sebagai referensi. Ya, Pak. Oke, baik. Oke, ya. Boleh, nggak apa-apa, karena memang ini kajiannya bukan identifikasi senyawa bioaktif, jadi memang karena kandungan di tanaman sarang semut itu cukup banyak gitu ya, dan ternyata yang paling berperan adalah flavonoid, maka kemudian dia mereferensi atau membahas bahwa senyawa flavonoid tersebut yang kemudian dapat meningkatkan atau menurunkan mekanisme inflamasi dan meningkatkan sistem imun pada tikus atau hewan coba tersebut. Pertanyaan terakhirnya, ya. Saya izin menambahkan boleh Pak yang terkait flavonoid. Sekalian menjawab pertanyaan selanjutnya juga nggak apa-apa. Iya. Oh iya Pak, mungkin ya untuk yang flavonoid ini berdasarkan beberapa referensi yang kami baca, jadi sarang semut ini memiliki kandungan antioksidan. Jadi ini meredam efek buruk dari radikal bebas yang dihasilkan oleh gentamisin ini. Jadi dan komponen utama dari ekstrak sarang semut ini yaitu flavonoid. Sementara flavonoid ini merupakan antioksidan dan antibiotika yang berfungsi menguatkan dan mengantisipasi kerusakan pembuluh darah dan merupakan bahan aktif yang berfungsi sebagai anti radang dan antivirus. Jadi bisa memperbaiki sel yang rusak akibat dari
dosis gentasimin yang bersifat toksik tadi. Kemudian tadi itu ada ini ya Pak, kandungan dari gentamisin ya Pak. Oke. Mungkin ini aja deh, saya sederhanakan. Gentamisin itu apa? Sebenarnya itu tuh senyawa apa atau bahan apa sih? Bisa diceritakan secara general saja biar teman-teman di sini tuh, oh kan mungkin orang pada bingung gitu ya, gentamisin ini apa nih gitu kan. Kemudian kok bisa ini dijadikan sebagai senyawa yang teman-teman dijadikan sebagai radikal bebas mungkin. Kalau tadi ada antioksidan, berarti di sini dia yang kemudian menyebabkan efek toksisitas. Iya Pak, siap Pak. Izin menjawab, berdasarkan referensi yang kami baca juga, jadi gentamisin ini itu memiliki jangkauan spektrum yang luas ya terhadap bakterimia dan sepsis. Namun obat ini memiliki efek samping maksudnya penggunaan gentamisin ini dipakai sangat-sangat berperan ya dalam dunia kesehatan, tetapi obat ini memiliki efek samping seperti alergi, reaksi iritasi, perubahan biologis, dan reaksi toksik seperti yang disebutkan dalam penelitian ini. Jadi gentamisin ini merupakan zat xenobiotik yang memiliki efek samping nefrotoksik, pulmotoksik, dan juga hepatotoksik apabila diberikan dalam dosis yang berlebihan atau dalam waktu lama. Di sini juga di referensi yang kami baca juga disebutkan dosis pemberian gentamisin untuk tikus putih itu sebenarnya 5 sampai 6 mg per kilogram berat badan per hari. Sementara yang diberikan tadi itu untuk bisa menghasilkan aktivitas sitotoksiknya itu diberikan 100 mg per kilogram berat badan, angka yang cukup tinggi untuk dari pemberian normal gentamisin. Oleh karena itu dapat menyebabkan efek toksik yang nanti efeknya itu bisa digunakan untuk sebagai pembuktian ada bahwa ekstrak sarang semut ini memiliki potensi memperbaiki sel-sel yang rusak akibat pemberian gentamisin yang bersifat toksik. Seperti itu mungkin Pak. Oke, baik. Oke, dia adalah xenobiotik ya. Kalau saya baca secara referensi, ini ternyata dia antibiotik. Berarti memang jenis senyawa obat. Memang obat-obatan gitu ya. Sama sih, ada beberapa obat yang memang kalau kita konsumsi atau diberikan kepada hewan uji, berarti praklinik gitu ya, itu kita dan overdosis tentunya dengan dosis tinggi itu kemudian dapat menyebabkan efek toksik. Kemarin saya baca referensi mengenai paracetamol, itu juga kalau paracetamol dosisnya melebihi, kita konsumsi paracetamol secara berlebihan dengan overdosis gitu ya, itu juga dapat menyebabkan efek toksik. Nah ini juga gentamisin ini sama nih kayak paracetamol. Saya juga penasaran. Saya mau meneliti di tahun depan ini mengenai paracetamol ini juga menarik. Dia dapat menyebabkan efek toksik sehingga kita perlu senyawa-senyawa antioksidan yang kemudian menetralisir efek toksik yang dikonsumsi sebagai obat ini. Nah, penelitian ini tadi dia menggunakan ekstrak ya. Ekstrak atau apa ya? Ekstrak ya? Bukan, atau langsung perasan atau gimana tadi? Ekstrak Pak. Oke, baik, dari ekstrak tanaman sarang semut gitu. Tanaman sarang semut ini saya belum pernah lihat gitu ya. Menarik, ini saya jujur saya baru pertama kali mendengar istilah tanaman sarang semut gitu ya. Mungkin yang jadi problem adalah kalau para mahasiswa itu seringnya mencari jenis tanamannya itu paling dekat adalah wilayah kota Jogja atau DIY, sedangkan jenis atau biodiversity jenis tanaman itu di daerah masing-masing itu cukup banyak. Nah, sebenarnya riset itu kalian bisa membawa jenis tanaman dari daerah asal yang kemudian kalian bisa uji senyawa bioaktifnya menjadi hasil riset kalian. Seperti itu. Baik, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya, menarik sekali, tambah wawasan kita mengenai salah satu kandidat dari antioksidan. Sekali lagi mungkin tepuk tangan buat teman-teman kelompok 1 di kampung halamannya masing-masing. Terima kasih kelompok 1. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Saya close dulu ya ini ya. Kelompok 2, halo. Oke, baik. Sebentar.
Saya download dulu ya. Kelompok 2. Duh, kok banyak ini. Sebentar. Mungkin saya share dulu. Oke, benar ya? Ini ya. Ya, betul, Pak. Oke, baik. Saya persilahkan. Kelompok 2 sudah siap nih? Sudah, Bapak. Oke, monggo kelompok 2 saya persilahkan untuk mempresentasikan telaah jurnalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Saya Siska Wulandari, perwakilan dari kelompok 2 yang insya Allah akan memandu presentasi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, yakni ada Prasasti Ananda, Dede Maulana Yusuf, saya sendiri Siska Wulandari, Maulana Iqbal Alfani, dan Karamah Indah Fitriyah. Kelompok kami mengangkat topik jurnal yang berjudul Degenerasi dan Nekrosis pada Neuron Penyusun Sistem Saraf Enterik di Usus Halus dan Usus Besar Tikus yang diinjeksi paraquat dichloride. Next slide, Pak. Langsung saja saya serahkan kepada rekan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mempresentasikan tentang pendahuluannya. Yang pertama itu ada sistem saraf enterik. Ya, sistem saraf enterik ini itu adalah sistem saraf yang besar dan kompleks pada sistem saraf perifer. Ya, dia bekerja secara otonom pada saluran pencernaan dan terdiri dari beberapa neuron yang berbeda. Sistem saraf enterik ini sendiri memiliki fungsi sebagai pengontrol pergerakan dari usus. Juga pertukaran cairan melewati membran mukosa dan aliran darah dan sekresi hormonal dari usus. Nah, sistem saraf ini sistem saraf enterik ini dia itu saling terhubung dan disokong oleh sel glia yang membentuk plexus dan terletak di dua plexus utama, yaitu plexus submucosa atau Meissner's yang berfungsi untuk mengatur sekresi gastrointestinal dan aliran darah lokal. Kemudian ada juga plexus mesentericus atau Aubach yang berfungsi untuk mengatur motilitas. Kemudian ada juga paraquat dichloride. Dia itu adalah senyawa yang dapat menyebabkan penyakit Parkinson's dengan mengganggu proses rantai transfer elektron kompleks 1 mitokondria neuron. Lalu paraquat dichloride ini dapat merangsang aktivitas sinyal cascades intraseluler yang sangat awal dan cepat sehingga menyebabkan degenerasi dari neuron, juga menyebabkan proses apoptosis. Slide selanjutnya. Umumnya, ada tambahan umumnya pada penderita penyakit Parkinson ini, gejala gangguan pencernaan sering muncul lebih dahulu dibandingkan gejala yang berkaitan dengan fungsi sistem saraf pusat.
tujuan dari penelitian yang kita referensikan ini itu apakah Peki dapat menyebabkan perubahan histologi neuron pada usus sebagai penyusun sistem enterik. Selanjutnya, metodenya. Di sini bahan yang digunakan itu ada 10 ekor tikus, Ratus norvegicus albirus, strain Wistar, berjenis kelamin jantan, dan berumur 3 bulan yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok dengan anggota yang terdiri dari, setiap kelompoknya terdiri dari 5 ekor. Yang pertama itu ada kelompok kontrol, itu dia diinjeksi dengan Aquades, sedangkan pada kedua itu diinjeksinya dengan Peki. Terus pada kelompok kontrol ini volumenya itu 1 mili seminggu 2 kali, lalu diberikan selama 3 minggu. Pada perlakuan atau kelompok 2 ini diinjeksinya dengan volume 1 mili seminggu 2 kali, diberikan selama 3 minggu. Kemudian setelah diberi perlakuan itu tikusnya itu dieutanasi, diberikan anestesi ketamin dosis 40 mg per kilogram berat badan, silazin dosis 5 mg per kilogram berat badan yang diinjeksikan secara intramuskular. Kemudian itu dia diparafinasi, organ usus halus dan usus besarnya difiksasi menggunakan BNF 10% dengan cara perfusi intrakardial. Lalu sampel organ ususnya diproses secara histologi dengan metode parafin, kemudian disayat secara longitudinal dengan ketebalan 5 mikrometer dan diambil 2 sayatan secara serial. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dede. Oke, untuk proses pewarnaan preparat di sini itu pakai 2 pewarnaan ya. Yang pertama dengan Grassley Violet, sama yang kedua itu imunohistokimia. Mohon maaf, mungkin di sini nggak ditampilkan ya terkait pewarnanya. Jadi saya bacakan saja. Untuk pewarnaan Grassley Violet itu pertama-tama diawali dengan menginkubasikan sayatan pertama organ usus selama 12 jam dengan suhu 45 derajat. Dan ketika udah selesai, langsung harus ditunggu terlebih dahulu hingga mencapai suhu ruangan. Nah, kalau misalkan udah sampai suhu ruangan, dilanjutkan dengan parafinisasi ulang dengan silol 1, 2, 3 secara berurutan selama 5 menit. Habis di parafinisasi ulang, dilanjutkan proses dehidrasi dengan etanol absolut mulai dari absolut 1, 2, 90%, 1 dan 2 lagi, lalu 80%, 70% selama 5 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pencelupan sayatan ke dalam Aquades sebanyak 10 kali atau hingga pewarnaan sebelumnya itu hilang. Nah, setelah dehidrasi dilanjutkan proses perendaman dalam Grassley Violet selama 15 menit dengan suhu ruang 37 derajat Celcius. Nah, habis dimasukkan ke dalam Grassley Violet dilanjutkan dengan proses perendaman etanol mulai dari 70%, 80%, 90%, absolut 1, 2 selama 30 detik. Dan pastinya dilakukan secara berurutan. Setelah dari etanol dilanjutkan dengan proses clearing. Proses clearing dilakukan dengan larutan silol 1, 2, 3 selama 2 menit dan dilakukan secara berurutan.
Dan yang terakhir, di proses Kearsley Violet itu ada mounting atau penutupan sayatan dengan entelan. Jadi nanti tinggal ditutup dengan cover glass. Tapi sebelum ditutup harus dikasih entelan terlebih dahulu. Untuk pewarnaan yang selanjutnya dengan imunohistokimia itu bisa diawali dengan memparafinisasi ulang kembali sayatan yang kedua. Jadi yang pertama tadi beda ya sama yang kedua. Nah, untuk stepnya itu hampir sama kayak Kearsley Violet. Mulai dari parafinisasi ulang sampai dehidrasi. Nah, setelah dari itu, epitop yang ada di sayatan dibuka dengan cara dipanaskan dalam microwave selama 30 menit. Dan larutan yang digunakan adalah buffer citra dengan pH 6. Terus habis itu peroksidase endogen dalam organ diblok dengan cara merendamnya dalam sediaan H2O2 dengan konsentrasi 3%. Dan dilanjutkan dengan perendaman dalam aquades selama 30 menit. Latar belakang yang ada di organ ditutup dengan background sniper selama 60 menit. Lanjut lagi. Antibodi primer MOS anti-TH diteteskan pada sayatan organ yang kedua ini dan diinkubasikan selama 1 malam dengan suhu 40 derajat. Preparat kontrol yang digunakan adalah preparat kelenjar adrenal tikus sehat. Untuk kontrol positif diberi antibodi primer dan untuk kontrol negatif diberi diluent buffer tanpa antibodi primer. Nah, lanjut lagi ke proses yang pertama itu. Antibodi sekunder itu diberikan ke sayatan yang kedua selama 20 menit, kemudian dilanjutkan pemberian trecavidin HRV selama 60 menit. Setelah pemberian antibodi sekunder dilanjutkan dengan pemberian kromogen betazoid DAB substrat ditambah substrat selama 5 menit. Dan pada setiap pewarnaan harus diawali dengan pencucian sebanyak 3 kali dalam larutan fosfat buffer salin selama 10 menit. Sayatan kedua yang telah diberi betazoid DAB plus substrat dicuci sebanyak 3 kali dalam aquades. Kemudian dilanjutkan proses pewarnaan hematoksilin sebagai quercetin selama 1 menit. Habis itu didehidrasi, di-clearing, lalu mounting. Dan ini prosesnya kurang lebih sama kayak yang Kearsley Violet ya. Nah, hasil dari pewarnaan yang sudah didapatkan dari imunohistokimia ini diamati dengan mikroskop cahaya yang tersambung langsung dengan OptiLab, software OptiLab. Jadi untuk pengamatannya itu bisa dari struktur neuron, lebih tepatnya struktur neuron penyusun plexus submucosa dan plexus mintericus yang telah diwarnai Kearsley Violet. Hasil dari pewarnaan itu berupa badan nisil neuron yang berwarna biru. Dan untuk hasil pewarna histokimia itu dibuktikan dengan warna kekuningan pada organnya yang ada ditampilkan di OptiLab itu. Dan juga ada reaksi imunoreaktif dari neuron katekolaminergik yang terletak pada plexus. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya saya izin menanyakan apakah suara saya terdengar karena di sini sinyalnya sedang kurang bagus. Terdengar jelas, Prasasti? Oke, terima kasih Pak. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai hasil dari penelitian yang sudah kami telaah sebelumnya. Baiklah, di sini mungkin teman-teman sekalian dan Bapak bisa menyaksikan ada 2 macam hasil dari OptiLab tadi ya yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Mungkin sebelumnya saya ingin
memberi informasi terlebih dahulu bahwa plexus mesentericus ini dan merupakan salah satu neuron yang berada pada jaringan yang ada di permukaan usus halus dan usus besar dari tikus ini. Jadi berfungsi untuk seperti koordinator pergerakan otot polos yang ada di dalam usus halus. Nah, kalau mungkin yang seperti kita tahu, kalau otot halus ini kan berfungsi untuk dalam pencernaan mekanik ya pada usus halus. Ketika usus halus ini, otot ini kerjanya terhambat, maka besar kemungkinan proses pencernaan di dalam usus juga akan mengalami penghambatan seperti itu, dan itu bisa menyebabkan yang namanya berbagai macam penyakit-penyakit atau kegagalan pada sistem pencernaan kita. Baik, di sini kita ada di sebelah kiri merupakan gambar dari jaringan yang normal yang tidak diberikan perlakuan dari parakot dichloride. Di sini bisa kita lihat bahwa pada bagian A itu ada panah merah. Panah merah itu merupakan sebelumnya. Oke. Maaf di sini. Di sini merupakan salah satu dari neuronnya tadi ya, yang normal. Lalu di sebelah sini yang panah hitam ini merupakan bagian neuronnya juga yang berbentuk bipolar. Sedangkan di bagian kanan ini merupakan bentuk dari sel yang mengalami degenerasi dan nekrosis. Nah, di bagian gambar 2 ini merupakan neuron penyusun sistem saraf enterik pada usus halus dan usus besar yang sudah diinjeksi PECI dengan dosis 7 mg per kilogram berat badannya. Seperti yang bisa kita lihat, mungkin di bagian panah A kecil yang ada tulisan A kecil, itu merupakan bentuk dari sel neuron yang mengalami salah satu jenis atau salah satu ciri dari nekrosis berupa karyolisis. Dengan ciri-ciri, kita bisa melihat bahwa selnya itu seperti transparan, tidak ada inti sel seperti itu, dan berbeda dengan morfologi dari sel neuron yang ada di sebelahnya, yaitu yang ditunjukkan oleh panah dengan inisial B kecil. Baik, di sebelahnya di poin gambar yang B besar ini, kita bisa melihat beberapa macam bentuk atau beberapa macam ciri dari nekrosis pada ini terjadinya yang sebelumnya ini kan pada ileumnya atau usus halus, sedangkan untuk yang di B ini adalah pada sekumnya, usus besarnya. Jadi di sini pada bagian panah kuning ini merupakan neuron yang normal, bisa kita lihat isinya inti selnya terlihat, lalu dapat terwarnai dengan baik oleh kresil violet. Sedangkan pada yang panah kecil berwarna merah ini, dia terjadi dengan degenerasi atau seperti menyusut seperti itu selnya. Lalu di bagian lingkaran yang dibulatkan berwarna merah, ini kita bisa lihat bentuk yang atau morfologi yang sama seperti yang terjadi pada gambar nomor 1, yaitu gambar yang A berupa terjadinya karyolisis. Baik, mohon next Pak. Oke. Baik. Untuk tadi merupakan hasil dari pewarnaan kresil violet, sedangkan yang ini merupakan hasil pewarnaan imunohistokimia dengan antibodi TH atau tirosin hidroksilase. Di sini lebih untuk memperlihatkan bentuk seperti lebih ke pigmentasinya seperti itu. Untuk yang di gambar 3 ini, untuk dia menjelaskan bahwa gambar A ini terlihat sel itu terwarnai dengan baik oleh TH atau
antibodi tirosin hidroksilasenya karena dia diberikan antibodi tersebut. Sedangkan gambar yang B ini merupakan bagian sel yang tidak diberikan antibodi tirosin hidroksilase sehingga tidak terdapat adanya pigmentasi seperti itu. Lalu untuk bagian di gambar keempat ini merupakan bentuk atau morfologi dari sel yang sebelumnya merupakan sel kontrol dan yang satunya lagi yang sudah diberi perlakuan PQ seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk di bagian A sendiri kita bisa melihat bahwa sel-selnya itu rapat dan tidak ada degenerasi sendiri, lalu neuronnya itu banyak. Sedangkan di bagian B kita bisa lihat antar selnya itu seperti terjadi adanya sekat-sekat seperti ini, adanya ruang kosong itu berarti neuronnya itu ada yang degenerasi, ada yang terjadi kematian seperti itu. Lalu di bagian panahnya itu juga bisa kita lihat ya, yang paling akhir beda sekali dengan yang bagian A. Yang bagian A itu terlihat padat satu sama lain, sedangkan bagian B itu antar neuronnya ada mengalami kekosongan sel. Baik, next Pak. Oke, sebelumnya ini untuk informasi, ini hasil yang kami cantumkan juga dari artikel yang berbeda, tetapi menurut kita memiliki relevansi juga terhadap artikel yang kita paparkan sebelumnya, yaitu dia menjelaskan bahwa paraquat diklorat ini juga dapat menyebabkan hal yang serupa dengan jenis tikus yang berbeda, yaitu tikus dalam penelitian sebelumnya yang kita jelaskan itu pada tikus Wistar, sedangkan ini kita hasil penelitian ini menggunakan tikus transgenik seperti itu. Tetapi di sini dia perlakuannya berulang-ulang kali sampai 8 minggu dan ditemukan hasil yang sama, terdapat kerusakan dan dengan degenerasi juga, serta adanya seperti degenerasi dan adanya pigmentasi seperti itu. Baik, itu merupakan paparan dari hasil telaah kami mengenai satu artikel dan satu artikel penguat. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang pembahasan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan dari hasil jurnal penelitian yang sudah kami telaah. Yang pertama, ini mungkin hanya sebagian kecilnya ya teman-teman. Yang pertama adalah neuron pada sistem enterik itu berbentuk polar, pseudonipolar, dan multipolar. Jadi secara normal itu sebetulnya neuron yang ada di SSE atau sistem saraf enterik itu berbentuk bipolar, pseudonipolar, dan multipolar. Seperti yang teman-teman sudah saksikan tadi di gambar di bagian hasil, untuk yang terwarna jelas itu kan bentuk neuron-neuron yang memang ada badannya. Nah, itu ada yang berbentuk polar, ada yang multipolar. Kemudian perubahan struktur neuron yang terjadi pada kelompok hewan perlakuan itu degenerasi dan nekrosis yang ditandai dengan badan sel tersebar ke tepi sitoplasma dan mulai menghilang. Nah, neuron ini kan tikus itu kan diinjeksi dengan paraquat diklorat. Jadi paraquat diklorat ini dia itu merupakan seperti herbisida yang mana menyebabkan atau mengandung suatu agen yang radikal bebas. Jadi paraquat diklorat ini ketika diinjeksikan dia itu akan menghambat atau menyebabkan penumpukan ROS. Nah, ROS ini itu mengandung yang namanya radikal bebas sehingga menghambat kinerja dari mitokondria itu sendiri. Itu secara biokimianya. Kemudian paraquat diklorat ini merusak secara morfologi dari neuronnya, yaitu dengan membuat neuronnya itu mengalami nekrosis. Nah, nekrosis yang sudah teman-teman saksikan tadi di gambar itu misalkan badan selnya keluar, kemudian membran selnya itu juga pecah, sehingga pada saat pewarnaan pun pada yang tadi itu sudah ditampilkan tampak lebih pudar. Sedangkan untuk neuron-neuron yang memang tampak normal dia akan terpulas lebih tebal. Kemudian pengamatan histologi usus yang
diwarnai menggunakan kristal violet itu mengalami penurunan jumlah neuron katekolaminaergik akibat terjadinya nekrosis neuron pada kelompok perlakuan. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, jadi kan yang diambil itu kan ada bagian usus halus sama usus besar. Yang bagian plexus itu yang ada di bagian lamina muscularis circularis. Nah, sama yang bagian ini nama plexus submucosa itu di bagian tunika mukosa juga, submukosa juga. Jadi kan paraquat dichloride ini dia itu secara morfologi merusak neuron itu sendiri. Yang tadi disebutkan adalah dia merusak membran dari neuronnya itu sendiri, sehingga badanisal dan semua di dalam neuron itu keluar, menyebabkan histologi yang ada di usus pun jumlah neuronnya itu juga jadi lebih sedikit gitu karena pengurangan katekolaminaergik yang ada di bagian usus. Hal ini juga jadi menjadi pertanda bahwa memang paraquat dichloride ini apabila diberikan secara terus-menerus dia akan menyebabkan yang namanya efek kerusakan yang secara permanen. Tetapi apabila diberikan kemudian setelah itu diberhentikan, maka sifatnya adalah reversible atau dapat balik gitu. Sehingga masih bisa diobati. Tapi kalau diberikan secara terus-menerus, maka neuron katekolaminaergik ini akan semakin berkurang sehingga akan dapat menyebabkan yang namanya penyakit Parkinson. Itu kalau di Parkinson itu kan penyakit neuron ya yang berhubungan dengan neuron. Kemudian untuk yang menjadi penyebab utamanya ya, penyebab utama dari paraquat dichloride ini adalah satu, kerusakan biokimia, yang kedua adalah kerusakan morfologi. Jadi kerusakan biokimianya adalah mengganggu pada fungsi respirasi di mitokondria dengan adanya penumpukan ROS akibat adanya radikal bebas, sedangkan secara morfologi adalah dia merusak struktur dari neuron itu sendiri dengan membuat membran neuron itu pecah sehingga badan sel dan segala isi yang ada di dalam neuron itu keluar, yang nantinya akan menyebabkan penurunan jumlah neuron katekolaminaergik. Mungkin itu untuk pembahasannya. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Siska. Ya, baiklah, sebelum menutup presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami bahwa pemberian paraquat dichloride ini menyebabkan penurunan jumlah neuron katekolaminaergik pada usus halus dan usus besar tikus. Nah, pemberian paraquat dichloride ini juga menyebabkan perubahan sistem struktur neuron pada sistem saraf entrik usus halus dan usus besar berupa terjadinya degenerasi dan nekrosis. Next slide, Bapak. Next, Pak. Ya, sekian presentasi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kami membuka sesi diskusi apabila ada pertanyaan. Untuk itu, kami persilahkan kepada teman-teman semua untuk bertanya apabila ada pertanyaan. Baik, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Sangat menarik sekali ya. Ini model risetnya dia menggunakan 2 jenis pewarna yang berbeda ya. Yang salah satunya itu menggunakan IHC. Silakan untuk kelompok 3 memberikan tanggapan untuk presentasi atau presentasi dari kelompok 2. Saya persilahkan kelompok 3. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, mengapa yang dipakai pada pewarnaan imunohistokimia itu jenis antibodinya yang dipakai adalah TH atau tiroksin hidroksilase? Begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, jenis IHC yang digunakan gitu ya. Kenapa pakai tiroksin hidroksilase? Tirosin hidroksilase. Oke, pertanyaan yang kedua dari kelompok 3 atau teman-teman yang lain, saya persilahkan.
Saya izin bertanya Pak dari kelompok 3. Ya, silakan. Ya. Izin bertanya ke kelompok 2. Ini neuron katekolaminerik ya kalau tidak salah tadi ya. Nah, itu apa? Terus mengapa mengalami penurunan ukuran? Nah, penurunannya itu tuh disebabkan oleh apa? Terus bagaimana proses awal penurunan ukuran itu? Terima kasih. Baik. Apa yang dimaksud dengan saya juga susah ini ngomongnya, katekolaminergik gitu ya, dan bagaimana proses penurunan ukuran dari sel tersebut gitu ya? Iya, Pak. Oke. Penyebabnya apa? Iya. Oke, baik. Oke, bisa langsung ditanggapi oleh kelompok 2? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Saya coba pertanyaan yang mengenai imunohistokimia. Oke. Mungkin yang saya baca tadi saja, mungkin boleh ditambahkan nanti jika ada yang kurang. Jadi sepengetahuan saya tentang teknik ini, itu menggunakan, yaitu prinsipnya menggunakan bergantung pada ikatan antigen dan antibodi yang ada pada sel itu. Jadi menurut saya, kenapa dipakainya jenis antibodi tersebut? Maaf tadi antibodinya itu TH ya. Nah, itu kan jenis enzim ya. Jadi itu kemungkinan besar dia bisa memotong ikatan antara ikatan protein yang ada di antibodi tersebut sehingga nantinya mengeluarkan pigmen seperti itu. Mungkin boleh dikoreksi Pak jika ada yang salah. Oke, nanti saya di akhir sedikit menambahkan. Tapi masih belum menjawab sebenarnya. Itu tadi Prasasti menjelaskannya mengenai teknik dasar dari IHC. IHC itu kan teknik dasarnya. Maksud saya adalah menggunakan teknik IHC, tetapi jenis pewarnaan yang dipakai itu adalah tirosin hidroksilase. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa menggunakan antibodi jenis ini gitu loh. Hubungannya sama riset itu apa? Karena memang sangat-sangat spesifik gitu ya. Apakah DNA yang kemudian akan diamati atau protein yang akan diamati atau apanya gitu kan. Oke, nah ini tadi saya juga sedikit searching gitu ya mengenai apa sih yang dimaksud dengan tirosin hidroksilase. Nah, nanti mungkin saya tambahnya di akhir gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi apa ya? Saya bingung ya. Saya bingung, saya lupa. Tadi yang ini kan, yang ini katekolaminergik gitu ya? Iya, Pak. Oke, gimana kelompok 2? Saya izin mencoba menjawab, Pak. Yang tadi pertanyaan dari Aisyah. Dan juga sedikit menambahkan tadi, kenapa kita menggunakan, kenapa di dalam jurnal ini menggunakan tiroksin hidroksilase itu karena ini kan antibodi. Nah, antibodi tiroksin hidroksilase ini yang bersifat reaktif terhadap neuron katekolaminergik gitu. Sehingga dari sini itu menggunakan tiroksin hidroksilase. Terus kemudian yang dari Mbak Anissa, neuron katekolaminergik itu adalah salah satu bagian dari sistem saraf enterik ya. Terus mohon maaf untuk pertanyaan selanjutnya, selain itu apa tadi ya Pak? Penyebabnya, yang menyebabkan dan bagaimana cara dia bisa turun gitu ukurannya. Berarti kan lebih ke treatmentnya. Treatmentnya apa ini? Perlakuannya. Apa sih neuron katekolaminergik ini bisa mengecil gitu ya maksudnya Mbak Anissa. Jadi itu karena paraquat diklorat ini atau herbisida ini dia itu merupakan senyawa toksik. Nah, di dalam senyawa toksik ini dia itu mengandung yang namanya radikal bebas sehingga kenapa paraquat diklorat ini merusak secara morfologi maupun secara biokimia. Jadi ada bagian kimianya tapi dia juga merusak bagian morfologinya atau struktur dari neuron itu sendiri. Nah, kalau secara biokimianya, dia itu
menghambat pada proses mitokondria respirasinya dengan adanya radikal bebas dari paraquat diklorat sehingga terjadi penumpukan ROS di dalam mitokondria. Nah, itulah kenapa neuron katekolaminaergik itu tidak dapat melakukan respirasinya. Akibatnya karena penumpukan ROS oleh paraquat diklorat. Terus kalau secara morfologi yaitu paraquat diklorat ini karena dia bersifat toksik sehingga menyebabkan neuron itu mengalami nekrosis. Nah, nekrosis ini ciri-cirinya adalah membran dari neuron itu adalah pecah sehingga isi dari neuron itu kan keluar badan misalnya. Nah, ukurannya kan semakin mengecil karena isi yang ada di dalam neuron itu kan keluar semuanya. Semakin mengecil ukurannya dan kemudian akan semakin menghilang gitu kan teman-teman. Atau bisa dibilang neuron ini sudah menjadi debris atau sampah karena lagi. Itu mungkin Pak yang Oke. Ya. Oke, baik. Ya benar jawabannya gitu ya. Jadi yang pertama tadi kenapa kok pakai antibody ini gitu, karena kalau saya cari juga referensinya, kalau tirosin hidroksilase ternyata dia berfungsi mengkatalis ya proses sintesis dari katekolamin. Nah, ini kan emang neuron yang spesifik ke katekolamin gitu kan, katekolaminergik. Jadi memang kemudian nanti dia spesifik sel yang terwarnai itu adalah modelnya yang diamati itu adalah, nah kalau kita lihat ya sel ini saja yang kemudian terwarnai sedangkan sel yang lain enggak, sehingga pewarnaannya cenderung sangat-sangat spesifik. Itulah fungsi dari antibodi TH. Yang jadi pertanyaan selanjutnya ini, mungkin saya yang bertanya, kemudian terkait dengan pewarnaan ini, satunya lagi saya lupa tadi ya, pewarnaan jenis apa tadi yang violet tadi, Cressil violet itu dalam riset ini dia untuk mengamati apa? Kelompok 2. Kenapa dia pakai Cressil violet? Pasti ada. Oke. Untuk proses sendiri, makanya yang untuk di bagian gambar sendiri itu yang terjadi nekrosisnya itu lebih ke inti selnya, Pak. Oh, oke. Pengamatan inti ya. Ada spesifiknya nggak Cressil violet ini? Atau dia sebenarnya pewarnaan general seperti HE? Kalau saya baca sih sebenarnya general. Cressil violet ini. Pewarnaan general. Makanya dia perbandingannya inti. Sedangkan untuk yang neuron tadi dia lebih ke sini ya. Oke, baik. Oke, itu sih berarti lengkap gitu ya. Cressil violet digunakan untuk inti tadi untuk membandingkan antara treatment dengan yang kontrol, kemudian yang di sini untuk melihat sel katekolaminaergik. Oke, menarik gitu ya. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Maulana Iqbal, belakangmu ngeri ya itu background-nya. Ada matanya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Berikan aplaus teman-teman semua dari tim 2. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian kita lanjutkan kepada kelompok 3. Kelompok 3 apakah sudah siap? Insya Allah siap. Oke, baik. Saya stop share dulu dan stop record ya. Oke, sebentar.